Halo, selamat pagi. Hari ini saya akan mencoba untuk mereview Peraturan Perundang-undangan Ketiga Permenaker Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985 tentang pesawat angkat-angkut. Namun sebelumnya perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hasna Yunika Putri, NIM 1751749. Jadi nanti topik pembahasan kita adalah 1. Pendahuluan, 2. Isi dari peraturan perundang-undangan ini, 3. Penutup. Masuk ke pendahuluan, menimbang semakin meningkatnya pembangunan dan teknologi pada bidang industri dalam proses produksi berjalan lurus dengan meningkatnya risiko kecelakaan, maka perlindungan terhadap pekerja dalam proses kerja menggunakan pesawat angkat-angkut perlu ditingkatkan lagi. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor Per 03/Men/1978. Nomor 3. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor Kep 9/Men/1977. Masuk ke pembahasan 2, ada isi. Dalam pasal 1 sebenarnya ada banyak pengertian mulai dari pengawas, kemudian ada ahli. Namun saya mengambil satu definisi pesawat angkat-angkut pada ayat 10. Pengertiannya adalah alat yang digunakan dalam kegiatan membawa, mengangkut, memindahkan suatu benda atau material atau orang, baik secara vertikal ataupun horizontal, dalam rentang waktu yang ditentukan. Yang dimaksud vertikal itu dari atas ke bawah atau sebaliknya. Kemudian horizontal itu memindahkan barang atau orang dari titik A ke titik B, tapi bidangnya datar. Seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis pesawat angkat-angkut yang disebutkan dalam pasal 5 ayat 2. Beberapanya peralatan angkat, pita transport, pesawat angkutan di atas landasan dan di atas permukaan, kemudian ada alat angkut jalan rel. Baik, untuk pasal 6 sampai 74 itu membahas peralatan angkat-angkut seperti tali, sling, rantai dan lain-lain. Keran angkat dan peralatan angkut listrik juga ada. Di situ disebutkan SOP bagaimana cara bekerja, cara merawat, kemudian syarat-syarat bahan apa yang bisa digunakan untuk membuat, seperti itu. Pasal 75 sampai 97 itu membahas pita transport, salah satunya salah tiganya ada eskalator, ban berjalan, rantai berjalan. Itu banyak. Pita transport, konstruksi mekanis pita transport, kemudian ada lantai atau teras kerja, saluran air, terus kemudian ada larangan-larangan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja, seperti itu. Kemudian untuk pasal 98 sampai pasal 115 itu membahas pesawat angkat-angkut baik supir atau operatornya, kemudian ada tracknya, kemudian perlindungan dan keamanan pesawat angkat-angkut, pembuatan dan ikon yang harus terlihat. Kemudian untuk pasal 134 sampai pasal 137 itu membahas tentang pengesahan. Jadi setiap perencanaan pembuatan pesawat angkat-angkut itu harus mendapat pengesahan dari direktur atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian ada pasal 138 sampai pasal 139, ada pemeriksaan dan pengujian. Ini hal ini dilakukan oleh pegawai, pengawas dan ahli K3 yang sudah ditunjuk. Kemudian ada bagian dilakukan uji beban berlebih itu sebanyak 125%.
besaran tahanan isolasi dan instalasi listrik. Kita masuk ke pembahasan terakhir. Kita dapat kesimpulan kalau pesawat angkat angkut adalah alat yang digunakan sebagai sarana untuk memindahkan, mengangkat material ataupun orang baik vertikal maupun horizontal yang digunakan dalam rentan waktu tertentu. Kemudian ada banyak berbagai macam peralatan angkat angkut. Namun dalam penggunaannya terdapat syarat-syarat dan SOP untuk keamanan pekerja, dan dalam pengujian kemudian pengesahannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk. Terima kasih, banyak salahnya saya mohon maaf. Selamat pagi.